Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sir Timan. Kali ini akan membahas tentang bisnis, memulai bisnis ya guys. Jadi banyak orang tuh ya mungkin karena entah dia dari pekerja freelance atau yang belum pernah bisnis ya mungkin ya udah dengar-dengar informasi, baca-baca atau lihat temannya. Cuma kalau untuk ngelakuin bisnis sendiri itu ya beda gitu loh. Di sini ya kadang orang tuh ya target tinggi boleh, cuma harus harus apa sih, harus paham diri gitu loh. Kalau bisnis itu ya nggak bisa cespleng langsung gantiin pendapatan, entah itu ya, gantiin gaji atau gantiin duit dari freelance. Seperti itu, bisnis itu dimulai dari yang kecil, dari seadanya gitu. Itu yang sebenarnya yang bagus ya, jadi kita ngerasain ya dari yang kecil, dari seadanya. Cuma kadang orang yang modal segini udah pasti dapat segini gitu, modalnya gede, dipaksa awalnya gede ya, cuma mental bisnisnya tuh kurang. Ini yang menjadi masalah tuh, mental bisnis juga, entah itu wawasannya, literasi ya pokoknya. Ya di sini Sirtiman kalau bisnis itu jangan cuma cari tahu informasi tentang sukses ya guys. Bisnis itu kita juga harus cari informasi tentang kegagalan dan gimana caranya bangkit dari kegagalan. Karena rata-rata 80% ya yang mulai bisnis itu gagal dulu gitu loh. Itu emang udah boleh dibilang ya arahnya ke situ, karena emang segala sesuatu berubah, entah itu perubahan zaman, perubahan tren, perubahan politik, perubahan pokoknya segala macam perubahan. Nah, makanya gagal. Nah, disitulah yang membedakan orang yang capai tujuan sukses di bisnis sama yang orang gagal gitu. Kalau orang gagal dia udahan, mungkin coba bisnis model lain lagi, terus aja kayak gitu. Sementara orang yang udah istilahnya udah ambisi mengejar target harus dapat, ya mereka akan bangkit lagi dan nerusin lagi dengan ya format yang lebih menyesuaikan gitu, dibanding ya harus mengulang lagi, yang belajar lagi gagal lagi ya seperti itu. Makanya di sini ini banyak program-programnya di internet, entah itu akan muncul ya kayak di YouTube, tak tahu ada yang iklan bisnis ini bagus ya, saya seorang dokter, saya seorang seorang pokoknya profesi-profesi yang inilah gitu, yang belum pernah bisnis tiba-tiba ikutan bisnis ini jadi sukses. Nah, ini yang jebakan-jebakan kayak gitu jangan mau langsung tergiur gitu. Mereka ya bisa aja namanya muncul di YouTube itu bisa jadi entah itu endorse, iklan, atau ya pokoknya settingan lah seperti itu. Bisnis asli ya ya harus benar-benar mulai, ya harus benar-benar mulai. Kalau mau bisnis itu misalnya mau jualan barang itu ya mulai memilih mau jualan di marketplace atau mau jualan di toko online sendiri ya. Kalau jualan di sosmed ya itu nggak disarankan ya, kecuali mungkin kayak TikTok Shop seperti itu masih ada konversinya gitu. Cuma kalau di Facebook ya, kalau mau jualan ya di lapaknya, di marketplace seperti itu, jangan di akun profil sosialnya ya. Apa, akun profil pribadi, soalnya itu orang jadi kurang suka gitu, jadi terlalu salesy, terlalu jualan. Itu orang kurang suka konten jualan ya. Ya kalau misalnya kalau di akun sosmed yang profil pribadi
munculin ini aja, munculin apa, suka duka atau jurnal jualannya kayak gimana gitu. Nggak harus jualan beli ini gitu, jangan gitu. Disarankan sih seperti itu. Jangan lupa pasang link di bio profile sosmednya. Untuk yang apa ya, yang ya dibilang apa sih? Ya dulu ada teman kuliah yang nanya-nanya bisnis, ya saya cuman bilang aja kalau bisnis ya siapin cadangan kalau bangkrut gitu. Itu dia masih apa? Masih masih istilahnya nggak terima kayak bisnis tuh nggak harus kayak gitu kata dia. Ya emang bener gitu. Nggak harus kayak gitu, cuma mempersiapkan kan lebih bagus tuh. Kenyataannya dia kayaknya nggak memulai gitu. Ya karena emang baru nanya aja udah dikasih tahu gitu mentalnya udah langsung kacau gitu, drop. Gimana mau mulai gitu. Ya bisnis simple aja, kalau misalnya gagal ada duit cadangan bisa start lagi gitu. Cuma orang kalau belum biasa bisnis kan jadinya wah ini orang macam-macam apa sih syaratnya macam-macam ini itu. Sebenarnya itu udah simpel gitu. Gagal punya cadangan kas mulai lagi gitu. Ya, sebenarnya itu yang harus justru yang harus diutamakan itu cadangan cashnya ya, cash flow-nya gitu. Jadi saat bisnisnya ini pendapatannya kurang, nah cadangan kasnya bisa dimanfaatin gitu loh, entah itu ya pokoknya biaya promosi lagi atau ya beli sesuatu yang lagi tren, yang ngejar ngejar tren dulu deh biar dapat duit masuk seperti itu. Nah di sini kadang orang ngapain tuh gue modal segini pokoknya untung 20% atau 30%. Nah, orang kan mikirnya seperti itu. Cuma harus dipertimbangkan ya resiko kegagalan ya. Kalau kegagalan itu ya jangan jadikan apa sih, jangan dihindari juga gitu loh. Kita semua nggak mau gagal, cuma kalau mau sukses ya harus siap gagal gitu, harus bangkit dari gagal gitu. Kalau menghindari ya terus aja nanti suatu waktu gagal, ya mending baik gagal duluan kan daripada gagal nanti. Makanya untuk gagal itu ya dipersiapkan, oke lah bisnis kita gagal gitu. Makanya siapin cadangan kasnya gitu aja, simple, nggak usah mikir gua usaha kalau bisa jangan gagal, kalau bisa ya itulah. Banyak kan orang kan ya zaman sekarang gua pasti untung nih jual makanan, kalau jual apa seputar internet, seputar bisnis online mah wah, selain apa gaptek juga nggak, ya orang kan semua butuh makan, mikirnya kayak gitu ya. Cuma saingan di makan itu banyak sekali gitu, dan saat dia buka ya nggak dapat orderannya, kurang memenuhi biaya biaya operasionalnya tinggi. Ya akhirnya harus nerima kalau dia tuh bangkrut. Nah disinilah pebisnis online tuh mau sukses atau enggak itu, mau banyak orderannya atau enggak. Nah dia siapin duit cadangan untuk mulai lagi. Kalau udah bangkrut terus udah, itu sebenarnya rugi banget gitu ya. Kalau bisnis yang nggak diterusin tuh rugi banget gitu. Makanya ya kalau udah bangkrut ya itulah, kalau apalagi bisnis offline ya harus sewa tempat dan beli-beli alatnya itu, sewa tempat, beli alat, beli ya bayar macem-macem lah, uang keamanan, listrik. Sedangkan kalau bisnis online kan ya paling cuma kuota, ya kerjain online ya dimana ada wifi itu bisa gitu. Ya cuma kembali ya guys, ya harus banyak baca literasi, harus banyak ketemu ya, harus banyak mentor juga ya, mentor. Ya, jangan pelit sama mentor, jangan pelit sama promosi. Pokoknya promosi itu ngelihat konversi gitu, kalau mentor ya menjaga agar segala sesuatunya tuh ya terus gitu. Kadang kalau nggak ada mentor ya kita drop, kita apa males ya seperti itu. Cuma kalau ada mentor kan jadinya kita terpacu terus ngejar tujuan. Oke, sampai situ aja guys. Kalau ada yang mau tanya silakan. Jangan lupa
jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.